Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan RPL individu saya, yaitu tentang nafsa atau narkoba dan zat adiktif yang lainnya. Langsung saja, mari kita mulai simulasi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, pembelajaran kita kali ini melalui video Google Meet, dikarenakan dengan situasi seperti ini, pandemik yang seperti ini, jadi berakibat kepada kegiatan kita, tapi kita harus selalu stay safe, jaga kesehatan kita, rajin-rajin sholat, rajin-rajin cuci tangan kita ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan agar kita bisa terhindar dari pandemik yang sekarang ini, seperti itu. Sebelumnya kita akan melakukan absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita absen melalui ini saja, video ini saja ya. Saya lihat sepertinya sudah memenuhi sesuai dengan absen kita mahasiswanya ya. Sudah 20 lebih, sudah 25 siswa yang mengikuti kelas kita hari ini. Nah, sudah Ibu absen. Kemudian sebelum kita melakukan diskusi kita selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kita kali ini, diskusi kita akan membahas tentang topik nafza. Apa sih yang dimaksud dengan nafza itu? Nafza itu intinya saja, intinya itu narkoba dan zat adiktif, seperti itu, psikotropika dan zat adiktif. Di sini sebelumnya ada yang tahu apa sih narkoba itu? Oh iya, silakan, Nak. Oke, ya, benar sekali. Mungkin dari mbak-mbak, mas-mas yang lain ingin menyampaikan pendapatnya tentang nafza itu apa, silakan diperbolehkan. Iya, silakan Mas. Oke, tepat sekali. Sebelumnya di sini Ibu akan akan menampilkan salah satu video kita. Salah satu video kita kali ini. Mungkin kalau waktunya cukup, kita akan mereview 2 video. Kalau semisal tidak cukup, 1 video saja ya. 1 video 1 kali diskusi. Oke? Setuju? Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan oleh mas-mas dan mbak-mbak yang lain? Sudah tidak ada? Ya sudah, kalau begitu saya mulai videonya ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena videonya masih hangat, masih di Google. Silakan dinikmati.
Nah, ini video pertama dari Ibu ya. Dari sini apa ada yang ingin mengemukakan pendapatnya masing-masing? Ibu buka, silakan. Jika ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, iya silakan Mbak. Oke. Nah, dari Mbaknya ini tadi sangat benar menurut Ibu ya. Jadi dampak dari pemakaian narkoba ini sendiri ini berdampak buruk sekali. Pertama, dampak kepada diri kita sendiri, terhadap kesehatan kita. Yang pertama, kesehatan kita terganggu. Itu entah dari saraf, entah dari saraf ini kan berada di kepala. Nah, itu kalau yang namanya saraf terganggu, maka aliran-aliran yang lain itu maka ikut terganggu juga, seperti itu. Kemudian seperti terkena hepatitis B dan C, itu termasuk dampak juga. Kemudian dampak sosialnya kita, mungkin beberapa orang tidak mengetahui kalau kita memakai atau kalau kita pemakai narkoba ini sendiri ya. Mungkin dari dampak sosialnya, jika banyak orang yang tahu, maka kita akan direhabilitasi. Jadi kemungkinan besar lingkungan sekitar kita ini mengucilkan kita. Jadi banyak orang terdekat kita akan perlahan-perlahan menjauh dari kita. Kemudian yang ketiga, dampak karir. Jadi karir kita seketika, jika kita memakainya, kemudian kita menyadari bahwa karir kita ini hancur. Hancurnya itu karena apa? Kita kalau kita pemakai ya, kita menjadi linglung, tidak fokus, kemudian kita suka berhalusinasi seperti itu. Jadi dampak dari pemakaian narkoba ini sendiri itu lebih besar kepada pemikiran kita. Kita lebih sering berhalusinasi, kita sering berbicara sendiri, seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat buruk bagi kita sendiri. Kemudian mungkin dari segi ekonomi, bahkan harga narkoba ini sendiri ini mahal. Sudah dijelaskan di video yang sudah kita lihat. Harga mungkin bisa sekitar 5 gram atau 10 gram ini harga sudah mencapai ribuan, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, tergantung kita memakai yang jenis apa, kafein. Jadi ada beberapa jenis narkoba. Jadi pemakaian narkotika atau psikotropika atau zat adiktif ini harus dengan pantauan dokter atau resep dokter. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kita silakan melihat obat dari dokter, penghilang nyeri, penghilang sakit, penghilang pegel atau apa. Jadi di saat kita orang melahirkan itu semisal sesar ya, jadi di sekitar perutnya ini dikasih zat adiktif agar melakukan kan sesar itu perutnya, mohon maaf ya kita jadi membicarakan seperti ini. Jadi sesar itu perut itu diginikan, seret, disobek. Nah, untuk menghilangkan nyeri jika disobek ini, itu tuh memakai zat adiktif. Jadi harus dengan pantauan dokter atau resep dari dokter. Jadi tidak bisa kita salah gunakan semena-mena nafza ini. Jadi boleh kita menggunakan asal dengan resep dokter dan pantauan dokter. Kebanyakan dari beberapa remaja zaman sekarang itu lebih memilih trending
untuk mengikuti lingkungan sekitarnya, agar mereka diakui biar mereka diakui anak zaman sekarang, biar mereka diakui keren, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu juga ada beberapa video ini. Selanjutnya ini sebentar ya, mohon maaf. Nah, ini mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari kalian. Oh ya, silakan Mbak. Ya. Oh, begitu. Jadi kenapa sih pecandu narkoba itu lebih kayak berdiam diri, terus antisosial? Jadi begini ya, efek dari penggunaan narkoba ini sendiri itu seperti itu, menyebabkan kita murung, kemudian menyebabkan kita menjadi lebih baik aku sendiri karena aku nggak dianggap oleh lingkungan sekitar saya sendiri. Jadi itu yang menyebabkan pengguna atau pecandu narkoba lebih baik berdiam sendiri, atau lebih baik disebut murung, seperti itu. Jadi dengan murungnya mereka itu akan mengakibatkan hal-hal negatif seperti percobaan bunuh diri, kemudian menyakiti orang lain. Jadi mereka berpikir, aku daripada seperti ini mending aku bunuh diri aja. Kemudian orang pecandu narkoba ini hatinya sangat-sangat sensitif. Jadi kalian berbicara apa, dia langsung berpikir, dia langsung berhalusinasi dengan kemampuannya dia, karena mereka pemakai seperti itu. Kemudian dengan seperti itu mereka kayak seperti berpikir, kamu udah ngomong seperti itu, jadi kamu harus tanggung jawab dengan omonganmu. Bisa jadi mereka menyakiti orang yang berbicara, kemudian menyakiti orang di sekelilingnya mereka sendiri, atau bisa jadi mereka mencoba menghasut. Jadi biar dia enggak sendiri seperti ini, seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya sudah, kalau nggak ada saya lanjut ya.
dari sini mungkin ada yang ingin tanyakan mengenai dampak negatifnya terhadap pengguna ini sendiri. Sudah tidak ada, berarti mengerti ya dampaknya yang akan terjadi jika memakai atau menggunakan narkoba ini. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, dari sini mungkin hal yang bisa kita petik dari dua video edukasi kita pada pertemuan kali ini, mungkin apa sih, bagaimana sih cara mencegah agar kita terhindar dari semua ini? Yang pertama, itu kalian pasti sudah bisa memilih pergaulan mana yang baik untuk kalian dan mana yang buruk bagi diri kalian. Jadi bagaimana cara memilih lingkungan untuk bergaul dengan orang sekitar, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus giat-giatnya berdoa dan beribadah. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kegiatan positif seperti hobi. Kita harus sering mengasah hobi kita harus sering berlatih sesuai dengan bakat kita. Semisal hobi saya, daripada saya melakukan hal negatif, lebih baik saya melakukan hobi saya yaitu bermain sosial media. Jadi di sosial media saya tidak hanya stalking sana sini, tapi juga saya bisa berbisnis, seperti itu. Jadi daripada kalian menggunakan sosial media dengan buruk, mending gunakan dengan yang baik, seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita mencegah penggunaan nafza dari cuplikan video tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga harus bisa membentengi diri kalian sendiri. Membentengi diri kalian sendiri juga termasuk kalian bisa melindungi diri kalian dengan bagaimana cara bergaul kalian sendiri, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin berpendapat atau ingin melakukan apa yang sudah kalian dapatkan dari dua video kali ini. Oh iya, silakan Mas. Oke. Ya. Oh, jadi itu begini ya. Jika kita jangan sampai naudzubillah, jika pemakai itu sendiri tidak bisa tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka dia akan kayak gelagapan gitu, kayak akan mudah tidak bisa mengatur emosinya. Kemudian dampaknya juga otaknya, dampak pada kesehatannya itu otaknya mengalami gangguan pada otak saraf, seperti itu. Jadi otak saraf ini melakukan atau pusat dari gerak motorik kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, jadi kita gerakkan melalui otak saraf. Jika itu mengalami gangguan, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan kita, seperti itu. Ya, silakan mungkin dari siswa-siswa yang lain, mbak-mbak atau mas-mas yang lain ingin menyampaikan pendapatnya, ingin juga mengkritisi tentang apa sih nafza ini, seperti itu. Kan sudah paham ya macam-macam nafza. Ya, sudah. Silakan disebutkan, Mbak. Oke, ya. Ada banyak sekali macamnya nafza ini. Yang pertama dari kafein. Dan kafein ini sendiri kita kadang tidak tersadar kalau kita mengkonsumsi.
mengkonsumsi kafein ini sendiri, seperti ada di beberapa kopi, di beberapa produksi kopi yang menggunakan kafein. Kan kopi itu kita setelah minum kopi kita menghilangkan rasa ngantuk kita. Itu berarti ada beberapa persen mengandung kafein. Karena kafein ini menenangkan, terus membuat kita damai, seperti itu. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai pertemuan kita pada siang hari ini? Sudah tidak ada? Berarti paham ya. Semoga bermanfaat dengan apa yang kalian dapat dari cuplikan 2 video dan diskusi kita pada siang hari ini. Ibu ingin menyampaikan bahwa kita harus bisa memilih lingkungan dengan cermat, dengan baik. Yang bisa memilih lingkungan dan bergaul itu dari dalam diri kita sendiri. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita membatasi adanya berkumpul dengan lingkungan, dengan orang sekitar, mengurangi kita bersosialisasi. Nah, dari sini bisa kita ambil, kita juga bisa menjauhi di saat seperti ini, kita juga termasuk menjauhi nafsa. Jadi di samping pandemi seperti ini, kita melakukan 2 hal. Kita bisa jaga kesehatan, kemudian kita juga bisa menghindari pergaulan yang membuat kita tersesat untuk di kemudian hari. Kemudian pesan dari ibu ya, kemudian jangan lupa jaga kesehatan buat kalian semua, mbak-mbak, mas-mas. Kemudian mungkin cukup dari sini pertemuan kita melalui video daring kali ini ya. Mungkin ada salah kata, mohon maaf, mungkin kurang efektif kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nggak apa-apa, kita bersyukur kita masih bisa melakukan seperti ini. Kita harus mengucapkan alhamdulillah karena kita masih terselamatkan. Kita harus berjuang seperti itu. Ya sudah ya, pertemuan kita kali ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata salah. Ibu tutup ya. Ibu pamit.